Mimpi PUB hanya ingin masyarakat Banten sejahtera. Kegiatan ini juga tidak bermaksud menyalahkan satu, dua, atau banyak pihak. Tetapi yang dicari adalah solusi yang terbaik buat Banten yang lebih baik. PUB sangat berkeyakinan bahwa perbedaan pendapat adalah suatu rahmat, serta PUB akan memberikan solusi yang lebih baik. Saya mengucapkan terima kasih kepada hadirin semuanya atas partisipasinya dengan cara hadir dalam FGD ini dan berkontribusi memberikan pendapat dan menyebarkan virus-virus kebaikan kepada masyarakat. Semoga memperoleh manfaat untuk kita semua, khususnya Provinsi Banten. Saya bangga menjadi orang Banten, demikian juga para hadirin. Maka saya menghimbau mari kita bersinergi dalam perkumpulan orang Banten. PUB organisasi terbuka dari semua suku, agama, ras, etnis, dan golongan. PUB adalah organisasi multicultural. PUB terbuka bagi semua yang peduli terhadap Banten yang lebih baik. Unity in diversity. Bersatu dalam keberagaman. Selamat berdiskusi. Sukses untuk Banten dan kita semua. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati hadirin sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, Pak, nanti yang akan memandu acara ini adalah Pak Hasan Gaido sebagai moderator. Silakan Pak Hasan. Time is yours. Terima kasih Pak Ketua Panitia sekaligus Sekretaris Umum Perkumpulan Orang Banten, jelas, tegas. Jadi kita tidak akan ditumpangi dan menumpangi, kita hanya fokus kepada pengabdian. Bahwa orang Banten ada di mana-mana, namun kecintaannya walaupun ada di negeri seberang sekalipun, akan ikut bagaimana memajukan Banten itu sendiri. Untuk keberkahan acara ini, mari kita sama-sama dengarkan doa. Kebetulan kegiatan kita ini di hari Jumat Saidul Ayyam, juga di bulan suci Ramadan. Untuk itu saya persilahkan kepada Al-Mukarram Kiai Haji Mustafa Tubuh, yaitu sebagai Qori internasional, untuk memimpin doa atas kelancarannya acara FGD Bank Banten. Kiai Mustafa, saya persilahkan. Tolong. Operator Mas Ahmad, Yap. Pak Mustafa. Baik, terima kasih Ki Hasan atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar acara kita kesempatan hari ini senantiasa dalam keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Agung dan Maha Kasih. Pada hari Jumat yang berkah ini, kami bersyukur kepadamu karena dengan izin-Mu kami dapat dalam silaturahim pada kesempatan hari ini. Untuk itu ya Allah, guna meningkatkan kualitas diri kami menadahkan tangan kehadirat-Mu, memohon inayah dan maghfirah dari-Mu yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah petunjuk kebenaran untuk kami jalankan. Tetapkanlah kami dalam iman dan takwa yang menjadi dasar bagi kami dalam beramal dan bekerja. Ya Tuhan kami, ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Perkasa, kami hanyalah bisa menjalankan ikhtiar dan usaha.
Kami hanyalah insan yang lemah tanpa daya. Hanya Engkaulah yang Maha Kuasa menentukan segalanya. Karenanya ya Allah, limpahkanlah kepada kami kelapangan dan kemudahan yang diimbangi dengan ketabahan dan keikhlasan, guna berhasilnya amal yang kami programkan. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Engkau putuskan tali rahmat-Mu kepada kami, karena akibatnya kami akan kehilangan kendali. Teguhkanlah pendirian kami dalam menghadapi segala situasi. Bimbinglah kami, ya Allah, agar selalu berada pada jalan yang Engkau ridhoi, dan tunjukkanlah kami pedoman dan arah apabila kami salah melangkah. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan, keuletan, ketabahan, dan kesabaran dalam menghadapi segala tantangan dan rintangan. Satu padukanlah hati kami dalam satu langkah yang sama, yaitu kemajuan bekerja, yaitu kemauan bekerja dan berkorban, kejujuran dan keikhlasan demi tercapainya tujuan. Ya Allah, ya Rahman, hindarkanlah kami dari perpecahan, perselisihan, dan sikap egois yang dapat menjerumuskan kami kepada ketidakharmonisan, saling membenci, menghasut, dan mencaci maki dengan sesama. Untuk itu ya Allah, kami memohon kepadamu, gerakkanlah hati kami untuk selalu taat kepadamu. Bimbinglah langkah kami untuk senantiasa berpegang pada kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para guru kami, serta dosa para pendahulu kami. Ya Allah, terimalah amal dan ibadah kami. Perkenankanlah permohonan doa kami ini. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan doa yang dipanjatkan tadi akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Amin. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, saya mendapatkan panitia. Mudah-mudahan saya bisa memandu dengan izinnya Allah, dengan hidayahnya Allah. Simak bersama-sama discussion Bank Banten terbagi menjadi 3 sesi, dan sesi yang pertama yaitu hari ini dengan subtemanya yaitu pembelian Bank Banten. Berikutnya adalah tata tertib yang harus saya sampaikan sedikitnya, yaitu mulai nomor 4, hadir join 10 menit, kita sudah berjalan. Nomor 5, yaitu untuk bertanya, klik tombol raise hand atau ajukan pertanyaan Anda melalui fasilitas chat. Yang ke-6, mute mikrofon Anda dan unmute jika ingin berbicara. Ini adalah aturan tata tertib ketika kita sedang melakukan diskusi webinar atau online saat ini. Tujuan daripada fokus group discussion adalah, tadi juga sudah disinggung, disampaikan oleh Ketua Panitia, bahwa kita tidak ada tujuan lain, kecuali yaitu fokus group discussion memperoleh wawasan yang lebih jelas. Bagaimana sejarah Bank Banten, proses dari pembelian Bank Pundi menjadi Bank Pembangunan Daerah atau menjadi Bank Banten.
ini jangan sampai kita mendengar dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan memaksakan kehendak menyampaikan sesuatu yang menurutnya benar pada belum tentu benar. Maka dalam Fokus Kepresidenan kita akan mendengarkan dari para ahli, para pakar yang membidangi. Yang kedua, bahwa memperoleh tata kelola Bank Banten secara utuh, baik dalam proses penyelamatan, penyihatan, dan pengembangan Bank Banten. Bahwa Bank Banten bisa tumbuh kembang apabila paling tidak dua hal, yaitu dukungan tentang permodalan dan juga dukungan pengelolaan, mulai Dewan Direksi dan Dewan Komisaris yang kompeten di bidangnya. Yang ketiga, yaitu menyusun rumusan dan kajian dari aspek akademisi, ekonomi, politik, dan sistem keuangan untuk menjadi rujukan dan solusi yang akan kita berikan kepada khususnya yaitu Pemprov Banten, dalam hal ini Pak Gubernur sebagai PST, dan juga BGD selaku PSP, dan juga Bank Banten apabila memang mau mendapatkan informasi secara utuh dari hasil FGD ini. Insya Allah narasumber yang sudah confirm ke kita yaitu direkturnya, dirutnya langsung dari PT Bank Global Development. Mudah-mudahan sudah bisa masuk Mas Ahmad selaku operator, ya, yaitu Pak Patoni. Terima kasih Pak Patoni atas waktu untuk menyampaikan. Inilah justru your time. Ini adalah kesempatan emas buat PT Banten Global Development untuk menyampaikan apa keberadaan dan maksud, dan sehingga akan mendapatkan dukungan publik orang Banten yang ada di Banten, orang Banten yang ada di luar Banten, dan semua pihak bahwa pengen Bank Banten itu berkembang maju. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini juga nantinya menjadikan respon yang positif dari berbagai audien yang nanti akan saya perkenalkan dari mana saja para audien peserta yang ikut FGD dalam kesempatan ini. Narasumber yang kedua adalah Dr. Rizkullah, di mana beliau Wakil Ketua Umum PUB, Perkumpulan Orang Banten Bidang Ekonomi, dan juga mantan Direktur Utama BNI Syariah. Beliau adalah ahli di bidang ekonomi dan keuangan syariah, dosen pengajar di beberapa perguruan tinggi, dan juga saat ini juga aktif di beberapa lembaga keuangan syariah. Berikutnya adalah Kiai Haji Romli. Ini adalah Ketua Umum MUI Provinsi Banten, sekaligus juga Ketua Umum WKBUI Provinsi Banten. Memiliki harapan terhadap Bank Banten dari para ulama, dari para pimpinan pondok, dari para kiai, ustadz di Banten, bahwa harapan-harapan itu untuk disampaikan, yaitu bagaimana Bank Banten ke depan, harapannya itu untuk memiliki Bank Banten Syariah. Moderator saya sendiri, Muhammad Hasan Gaido, saya juga sebagai Wakil Ketua Umum PUB Bidang Perbendaharaan, dan juga Presiden Indonesia Saudi Business Council, dan saya kecil-kecilan sebagai pemilik saham pengendali dari sebuah BPR Syariah, yaitu BF Syariah, yang sudah 26 tahun. Sehingga ada pemahaman sedikit tentang perbankan, khususnya perbankan syariah yang ada di Indonesia. Peserta aktif sudah bergabung di sini adalah Pak Saiful Ruki, di mana beliau yang ikut membidani ketika mau akuisisi pembelian Bank Pundi menjadi Bank Banten. Beliau adalah ahli pakar di dalam manajemen sumber daya manusia dan manajemen bisnis. Juga ada Tubagus Sukatma, beliau adalah praktisi hukum sebagai lawyer yang ikut juga membidangi tentang proses ketika Bank Banten dari Bank Pundi. Begitu juga ada sahabat dan guru saya, Ustaz Saifuddin Nur. Beliau adalah praktisi yang tadinya aktif sebagai direksi di perbankan konven dan perbankan syariah, namun sekarang sebagai direktur di BUMN. Dan juga kita sudah undang ada Pak Andra Soni, Ketua DPRD Banten saat ini, mantan Ketua DPRD sebelumnya, ada Pak Asraf Rahmatullah, ada Pak Aik Khairuddin, ada juga Pak PP Faisullah, mantan Ketua DPRD Kabupaten Lebak, ada juga jurnalisme yang bergabung di Serikat Media Cyber Indonesia, juga ada Pak Arwan, yaitu Ketua Aliansi Banten Menggugat. Seri kedua nantinya yaitu pengelolaan Bank Banten, yang narasumbernya dari Bank Banten itu sendiri. Nanti ada Pak Prof.
dari Untirta yang sudah juga bergabung saat ini. Terima kasih Pak Prof. Namun nanti sesi untuk jadi narasumber besok, sekarang mengikuti dulu bagaimana lajunya FGD. Yang ketiga adalah Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten. Betul bahwa bank saat ini bukan lagi dominasi dari BNI, namun dominasi dari OJK. Namun tidak ada salahnya karena BNI ada di Banten. Yang keempat juga ada Fitullah, Wakil Ketua Umum Bidang Ekonomi, karena beliau sebagai pakar. Yang ketiga adalah ini ada sedikit tukar ini, sorry ya, nantinya Pak Gubernur di sini juga OJK. Pembelian Bank Banten, saya mencoba menyampaikan sebagai pengantar saja bahwa Bank Banten tadinya Bank Pundi, ya, yaitu PT Bank Pundi Indonesia Tbk telah berubah nama menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Bank Banten, yaitu setelah RUPS luar biasa, ya, pemegang sahamnya lengkap dilaksanakan di Jakarta 21 Juni 2019. Dari Berita 1, PT Bank Pundi Indonesia Tbk telah mengadakan RUPS luar biasa, yaitu membahas akuisisi saham oleh PT Banten Global Development melalui mekanisme penawaran umum terbatas 4, penawaran umum terbatas 5, dan pembelian saham dari PT Rekapital Sekuritas dan pemegang saham lainnya, jelas Intan Soraya, Humas PT Banten Global Development saat itu di Serang, Banten. Bahwa proses dari Bank Pundi ke Bank Banten secara due diligence, secara proses telah diikuti. Namun ada saja mencoreng tujuan baik, yaitu apa yang terjadi nanti kita sama-sama lihat. Bahwa ini menjadi tujuan kebanggaan orang Banten, di mana waktu ulang tahun Provinsi Banten ke-16, maka lahirnya Bank Banten sebagai Bank Pembangunan Daerah. Ini di launching di kawasan Masjid Agung Banten Lama, kawasan Kota Serang, yaitu pada Selasa 4 Oktober 2016. Ini menjadikan bank kebanggaan orang Banten. Mudah-mudahan untuk dulu, saat ini, dan yang akan datang. Pendirian Bank Banten telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM tertanggal 27 Juni 2016 dengan menggunakan nama PT Bank Pembangunan Daerah Banten. Bank ini merupakan akuisisi dari Bank Pundi yang dilakukan pemerintah Provinsi Banten melalui PT Banten Global Development BUMD milik Pemprov Banten. Sehingga dalam Bank Banten ini ada PSP-nya PT Global, Banten Global Development, dan ada PST yaitu pemilik saham tertinggi yaitu Gubernur. Ternyata dalam perjalanannya ada saja, yaitu wakil rakyat yang dipercayakan untuk memberikan kesejahteraan untuk rakyatnya, justru mengambil kesempatan, sehingga dalam proses akuisisi ini ternyata terjadilah, dan akhirnya orang yang bersalah sudah dihukum, yaitu sudah ditangkap oleh KPK dan diadili. Nah, ini menjadi catatan buruk, sehingga mudah-mudahan dalam FGD ini kita mengawal ke depan Banten terbebas dari korupsi dan sudah mendapatkan penghargaan dari KPK untuk gubernur saat ini, yaitu Pak Wahidin Halim. Kita harus dukung bagaimana ke depan bahwa Banten terbebas dari jeratan hukum, yaitu yang dilakukan oleh para korupsi. Itu yang menjadikan juga landasan terlahirnya perkumpulan orang Banten yang ada dalam visi dan misinya Banten. Yang berikutnya juga terungkap 40 anggota mendapatkan hal ini. Kita tidak akan menyoroti yang ini, tapi ini menjadi catatan masa lalu kita, sehingga nantinya ketika pengelolaan bagaimana solusinya kita utuh, inilah FGD, bahwa kalau memang itu ada keburukan, kita bicarakan keburukan itu untuk tidak lagi terulang, dan kita kalau memang ini kurang baik, kita akan cari solusi menjadi lebih baik. Inilah tentang focus group discussion seri ke-1 pemberian Bank Banten. Susunan acara sudah berjalan, doa dan sambutan, Ketua Umum tadi sampaikan juga oleh Ketua Panitia. Dan saat ini jam sudah menunjukkan jam 10.10, di mana saya sudah mengantarkan, sehingga untuk itu saya mau mencoba apakah Pak Dokter, Pak Tony, Pak Ketua sudah hadir, Pak Ahmad? Sudah hadir Pak Hasan. Sudah hadir, oke. Alhamdulillah. Nah ini alhamdulillah, ini menjadikan kesempatan terbaik, kesempatan emas buat Pak Tony dari BGD, di mana PUB ingin sekali membantu
membantu BGD dan Bank Banten untuk sehat, maju, dan kuat. Untuk itu, sebelum memulai, izinkan saya menyapa sedikit para partisipan yang bukan sebagai narasumber dan juga bukan sebagai peserta aktif. Yaitu ada sahabat-sahabat kita dari Singapura, ada Pak Amin, ada Pak Rizky tadi dari UAE, di mana Pak Rizky ini adalah orang penting untuk investasi, Pak Fatoni. Beliau ditunjuk oleh negara Indonesia untuk kawasan Timur Tengah. Jadi kalau ada yang mau investasi dari Timur Tengah, inilah ada Dr. Rizky ikut bergabung di sini. Inilah sumbangsi dari PUB menggunakan jejaring saya di Timur Tengah. Bagaimana orang-orang Timur Tengah untuk melihat langsung dan tertarik untuk investasi di Banten melalui Bank Banten. Begitu juga ya, terima kasih Pak Dr. Rizky. Juga ada dari Saudi Arabia, ada yang dari Riyadh, ada yang dari Jeddah, dan juga ada yang dari Mekah. Begitu juga mereka ikut pengen menyaksikan dan pengen tahu bahwa Banten ini untuk di Saudi Arabia punya catatan khusus, yaitu Syekh Nawawi Tanahara, yang punya imam di Masjidil Haram. Sehingga Al-Bantani sampai sekarang Menteri Haji dan Umroh Saudi Arabia, keturunan Al-Bantani. Ini menjadikan catatan buat kita bahwa jangan sampai FGD ini dipandang bahwa ini menyudutkan sekelompok, menyudutkan orang per orang atau instansi. Justru harusnya pemerintah, BGD, Bank Banten yang lainnya ikut bangga bahwa ini adalah bagian catatan anak bangsa orang Banten yang pengen ikut terlibat dalam membantu menyehatkan, menguatkan Banten dari segi komunitas. Yang berikutnya adalah bahwa teman-teman yang lain, saya tidak bisa sebutkan satu persatu, ada dari Kadin Nasional, ada Pak Rudi Raja, BGD juga, ada teman-teman dari Kadin Nasional, dari pengusaha, ikut terlibat dalam kegiatan ini. Untuk itu, mempersingkat waktu, silakan yaitu Pak Fatoni, selaku Dirut BGD, untuk memaparkan materi. Waktu saya persilahkan. Terima kasih Pak Hasan Gaido sebagai moderator dalam FGD ini. Bapak-bapak yang saya hormati, yang tidak dapat saya sebutkan satu-satu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada bapak-bapak semua. Terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan kali ini, sebetulnya masalah pembelian Bank Banten ini saya sendiri tidak terlibat langsung, karena saya pada masuk di BGD ini sejak tahun 2017. Jadi proses proses pembeliannya sendiri saya atau manajemen BGD saat ini tidak ikut langsung. Meskipun demikian, ya, masalah pembentukan Bank Banten ini yang saya ketahui, ya, memang yang telah disampaikan Pak Hasan tadi, banyak permasalahan-permasalahan di awal. Nah, kemudian kalau melihat dari prosedurnya Pak Hasan, bahwa cukup ketat sebetulnya Pak seleksinya Pak, karena dibentuk tim independen. Setelah itu tim independen membentuk tim menunjuk penasehat hukum, juga terus menunjuk KJPP, menunjuk akuntan publik, dan selanjutnya sampai ke menunjuk penasehat finansial keuangannya, penasehat keuangannya, yaitu tim megah. Jadi kalau dilihat dari prosedurnya, kalau mengikuti dari arah kerjanya gitu Pak ya, sebetulnya prosesnya ini sudah cukup bagus gitu. Tapi tidak tahu kenapa hasilnya terus tidak seperti yang kita harapkan bersama. Itu mungkin Pak Hasan. Sementara yang bisa kami sampaikan bahwa karena kami terus terang pengurus BGD yang saat ini tidak mengikuti, bukan sebagai pelaku maksudnya gitu loh. Kami hanya tahu dari historical yang ada di BGD, dan itu telah disampaikan oleh Bapak gitu tadi tuh.
itu Bapak malah lebih tahu banyak tentang itu gitu. Kan gitu. Barangkali itu Pak dari kami sementara Pak. Baik. Itu dulu ya Pak. Iya Pak, mantap Pak. Ya, oke, Bapak Tari, terima kasih. Yang paling utama adalah kehadiran Bapak ini menjadikan sesuatu buat acara FGD sehingga nantinya kita akan interaktif. Kita sama-sama paham bahwa Bapak ada di situ justru untuk menyehatkan, menyelamatkan. Jadi bukan orang yang terdahulu. Terima kasih. Ya, kita akan dukung, Pak. Nah, kita masuk ke narasumber berikutnya. Langsung kepada Dr. Rizkullah aja dulu ya. Nanti Pak Kiai Romli kalau memang ini kita mengikuti. Tapi yang lebih penting lagi Pak Dr. Rizkullah secara mantan direktur utama di BNI Syariah juga sebagai dosen dan pengajar saat ini. Monggo waktunya Pak Dr. Rizkullah. Baik, terima kasih Pak Hasan selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, hadirnya tapi di dunia maya ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan ini. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Hasan, izinkan saya sebelum menyampaikan pembahasan tentang pembeliannya atau proses pembeliannya, barangkali saya ingin sampaikan dulu mengapa sebenarnya kita itu perlu bank, ya, supaya kita punya persepsi yang sama. Ya. Karena saya kira yang hadir ini, peserta yang hadir di FGD ini sangat beragam. Ya. Saya lihat tadi udah banyak, sekitar mungkin hampir 50 tadi pesertanya, dan berasal dari background yang berbeda-beda. Sehingga kita perlu samakan dulu. Nah, yang pertama, bank adalah penghubung antara pemilik dana dan pihak yang membutuhkan dana. Itu yang sangat mendasar. Sehingga kenapa bank itu dikatakan sebagai lembaga intermediasi. Nah, kedua, bank merupakan salah satu penggerak roda perekonomian suatu negara atau daerah. Ya, dan bank pembangunan daerah dalam hal ini ada di Indonesia adalah penggerak perekonomian di daerahnya masing-masing. Nah, Bank Banten tentunya adalah penggerak perekonomian daerah Banten. Itu. Nah, dengan bergeraknya roda perekonomian daerah, maka ekonomi daerah akan tumbuh, berkembang, dan maju. Yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan kegiatan usaha, meningkatkan lapangan kerja, sehingga menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran. Ya. Masyarakat menjadi sehat, berpendidikan tinggi, dan pada akhirnya masyarakat akan sejahtera sebagaimana yang dicita-citakan tadi disampaikan oleh Ketua Panitia. Ya. Nah, masyarakat Banten seperti kita ketahui adalah masyarakat yang religius, ya. Artinya masyarakat yang kita kenal ya taat terhadap agama, ya, agama Islam tentunya. Ya. Sehingga juga kenapa moto atau slogan Provinsi Banten adalah iman dan takwa. Dan dengan aktifnya Pak Gubernur WH, ya, kemudian juga ditambah dengan slogan akhlakul karimah. Saya kira ini nilai-nilai ajaran Islam, ya, yang sangat pas untuk masyarakat Banten. Ya. Nah, sejalan dengan karakteristik masyarakat dan moto Provinsi Banten ini, maka sudah seharusnya kita menjalankan kehidupan sosial, kehidupan ekonomi dan keuangan yang Islami, sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karenanya, bank yang seharusnya dimiliki adalah bank Islam, bank syariah. Apalagi sekarang industri perbankan syariah sudah berkembang sangat pesat di Republik ini. Tadi barusan disampaikan juga oleh Pak Moderator, Pak Hasan sendiri sudah memiliki bank syariah. Kita ucapkan selamat dan kita apresiasi sebagai orang Banten memiliki bank syariah. Ya. Tetapi Bantennya sendiri belum punya bank syariah. Kan begitu. Nah, masyarakat Banten terutama para pengambil kebijakan, tokoh masyarakat yang notabene juga beragama Islam, beserta lembaga-lembaga Islam memiliki kewajiban, ya,
untuk mengusahakan adanya bank milik daerah yang syariah. Selain untuk menggerakkan roda perekonomian daerah Banten, tetapi sekaligus juga untuk memberikan fasilitas atau sarana bagi masyarakat yang Islami, ya, yang mayoritas Muslim tadi, untuk dapat menjalankan aktivitas muamalah, transaksi ekonomi keuangannya secara Islami dalam rangka menjalankan ajaran Islam yang kafah dalam keseluruhan kehidupannya. Itulah mengapa daerah-daerah yang mayoritas penduduknya beragama Islam, ya, BPD-nya dikonversi menjadi bank syariah seperti Bank Aceh Syariah, Bank NTB Syariah, dan sekarang ini dalam proses konversi adalah BPD Sumbar, Sumatera Barat, Riau, dan Jambi. Nah, tentunya ini menjadi pemikiran dan pertimbangan kita semua di Banten yang juga mayoritas Muslim. Dan kalau dilihat dari potensi sektor ekonomi dan bisnis di Banten, saya kira jauh lebih besar daripada daerah-daerah atau provinsi-provinsi lain yang saya sebutkan tadi. Nah, sayangnya dalam pembelian Bank Banten, pemerintah kabupaten kota tidak ikut serta. Padahal geliat, ya, kegiatan perekonomian daerah itu lebih banyak berada di daerah-daerah kabupaten kota, ya, bukan semata-mata di provinsi. Ya, aktivitas bisnis itu kan adanya di wilayah kabupaten kota. Nah, sayangnya lagi Bank Banten bukan bank syariah. Nah, mengenai pembelian Bank Banten, berdasarkan kajian yang saya lakukan, proses pembelian Bank Banten, walaupun tadi sudah disampaikan oleh Pak Fatoni dari BGD, sudah sesuai prosedur dan sebagainya, tetapi dari kajian yang saya lakukan mengandung banyak masalah. Ya. Nah, tetapi di sini, for the sake of discussion, ya, saya hanya sampaikan beberapa saja masalah pokok, ya, yang saya anggap penting dalam pemilihan atau pembelian sebuah bank yang diharapkan dapat berfungsi menggerakkan roda perekonomian yang saya sampaikan tadi. Nah, pertama, proses pembelian yaitu mengabaikan pertimbangan-pertimbangan tentang bank yang layak dibeli. Ya. Kita tahu bahwa Bank Pundi adalah bank sakit, bank yang sudah masuk dalam pengawasan intensif OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Bank Pundi, ya, itu memiliki portfolio kredit yang berpotensi macet waktu itu sekitar 3 triliun. Ya, atau sekitar hampir 50% dari total portfolio kreditnya. Kredit ini kredit ini tidak produktif. Ya. Kredit yang tidak memberikan pendapatan bagi bank yang seharusnya. Jadi kalaupun memberikan ya sangat kecil dibandingkan dengan portfolionya itu. Nah, bahkan kredit ini berpotensi pada adanya keharusan penambahan cadangan kerugian penurunan nilai atau yang biasa disebut dengan CKPN. Jadi kalau ada kredit-kredit bermasalah bahkan macet, itu aturan OJK mengharuskan bank itu mencadangkan, ya, untuk menutup kerugian, potensi kerugian itu. Nah, cadangan ini tentu akan menghit, ya, atau menggerus rugi laba. Nah, kalau rugi labanya tidak mencukupi, pada akhirnya akan menghit atau mengurangi modal dari bank itu sendiri. Dan oleh karenanya ini berpotensi untuk kemungkinan adanya keharusan penambahan modal di kemudian hari. Nah, kemudian BP atau Bank Pundi itu memiliki kerugian dalam 2 tahun berturut-turut, ya. Itu tahun 2015 sebesar 331 triliun. Miliar. Ya. Nah, tahun 2016 kerugian meningkat menjadi 405 miliar.
posisi Juni 2016, ya, jadi beberapa bulan atau dalam proses pengambilan alihan itu, ruginya adalah 191 miliar dalam 6 bulan. Jadi kalau dikalikan 2, 1 tahun berarti 380. Ya. Walaupun kenyataannya lebih besar, jadi 405 tadi. Ya. Nah, kemudian BP atau Bank Pundi itu memiliki kantor-kantor operasional yang sangat banyak di berbagai daerah di wilayah Indonesia, bahkan jauh sekali sampai di Makassar, Manado, Denpasar, ya, Jawa Timur, Jawa Tengah, gitu ya. Yang itu tidak memiliki dampak langsung, ya, bagi perekonomian daerah Banten kalau itu dibeli. Ya, itu kan untuk menguntungkan daerah sana, gitu. Ya. Sehingga untuk melakukan konsolidasinya itu juga dibutuhkan biaya yang cukup besar. Ya. Artinya kalau ada cabang yang ditutup, kemudian direlokasi, itu tidak mudah, ya, butuh biaya besar. Nah, itu akan merepotkan tentunya manajemen Bank Banten. Nah, berikutnya adalah bahwa due diligence, ya, yang lazim dilakukan seperti tadi disampaikan oleh Pak Tony dalam proses pembelian Bank Pundi oleh Pemprov, itu tidak mempertimbangkan tren perkembangan kinerja bisnis. Itu sudah jelas dinyatakan dalam dokumen yang ada. Padahal untuk mengetahui seberapa bagus suatu bank, itu kita harus lihat kinerja bisnisnya, gitu. Dan itu tidak dijadikan bahan pertimbangan atau salah satu kriteria yang dipertimbangkan. Malah yang dijadikan faktor penilaian adalah jumlah kantor operasional tadi yang tidak relevan sebenarnya untuk perekonomian Banten. Kemudian dari banyak alternatif bank yang akan dipilih, ya. Jadi konsultan yang direkrut itu melakukan tentunya pemilihan bank-bank, ya, mana bank yang akan dipilih menjadi target bank untuk dibeli, ya. Dari banyak alternatif bank itu, Bank Pundi adalah satu-satunya bank yang available, yang bersedia untuk dibeli. Ya, yang lainnya tidak available, gitu. Padahal Bank Pundi adalah bank yang dalam kondisi sakit, ya, sakit parah. Jadi sebenarnya secara bisnis, ya, apalagi juga melihat kepentingan dari upaya kita untuk menggerakkan roda perekonomian Banten, ya. Apalagi kalau kita mempertimbangkan juga faktor sosial, ya, bahwa masyarakat kita adalah religius, ya. Sebenarnya Bank Pundi menurut hemat saya tidak layak untuk dibeli. Saya kira itu sekedar pengantar dari saya. Mohon maaf ada yang kurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Iskolo. Ternyata memang kalau udah pakar tepat sesuai dengan rundown acara. Jadi sekarang jam 10.30 Pak Iskolo sebagai narasumber paparan ketiga itu selesainya jam 10.35. Jadi sekarang kita masuk yang pertama adalah Ki Ipung dulu, yang mana pernah ikut membidani dan memang ahli di appraisal. Jadi nanti teman-teman juga Pak Ipung ini keahliannya gitu, seperti Pertamina apa itu di appraisalnya beliau dulu. Nah, ini sesuai nggak sih ketika mau beli Bank Pundi menjadi Bank Banten itu secara appraisalnya? Untuk itu waktu saya kasih kepada Pak Ipung. Silakan. Baik, terima kasih Yasan, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Koreksi sedikit, keahlian saya bukan di SDM, tadi dinyatakan manajemen. Spesialisasi saya adalah corporate finance dan development banking. Kemudian dalam 20 tahun terakhir saya menangani M&A, merger and acquisition, termasuk seperti yang disebutkan tadi Pertamina. Jadi memang salah satu dari tugas untuk M&A itu adalah melakukan valuasi dari bisnis itu atau valuasi perusahaan.
Saya punya juga memang kantor KJP yang tapi saya sudah tidak operasional. Begini, di dalam corporate finance kita mengenal yang disebut dengan ada kenal istilah yang disebut dengan corporate action trap, perangkap aksi korporasi atau acquisition trap, jebakan akuisisi. Nah, jebakan akuisisi atau corporate action trap dapat didefinisikan sebagai suatu situasi di mana perusahaan yang diakuisisi itu terjebak di dalam suatu situasi seperti buah si malakama. Dibiarkan ya mati rugi, investasi amblas, dihidupkan kembali, perlu dana yang sangat-sangat besar dan juga belum tentu bisa berhasil. Jadi itulah situasi suatu perusahaan masuk ke dalam corporate action trap. Nah, kita lihat apakah Bank Banten masuk ke dalam jebakan ini. Saya akan uraikan satu persatu. Apakah masuk? Ada indikasi seperti itu ke sana. Pertama, saya akan mengacu kepada pendapat Profesor Melissa Schilling. Dia guru besar finance dari NYU. NYU itu terkenal sebagai School of Finance, sama dengan Wharton School of Finance di Amerika. Dia menyatakan bahwa ada beberapa penyebab suatu perusahaan itu masuk ke dalam jebakan akuisisi, ya, masuk ke dalam jebakan corporate action trap. Yang pertama, improperly in the selection of target acquisition. Tadi Dr. Skula sudah membahas kita lalu, kemarin dalam waktu dengan suatu praksi DPRD saya juga sudah jelaskan mengapa itu. Jadi satu, ada kesalahan dalam memilih target akuisisi. Tetapi ini kebanyakan jarang terjadi. Memang itu menjadi salah satu sebab. Karena umumnya kalau di negara yang sudah, apalagi yang +1, mungkin hanya yang banyak terjadi itu di negara +62. Ya, yaitu di mana dalam melakukan suatu akuisisi atau M&A, umumnya sudah diteliti dengan sedemikian rupa. Dia ada financial advisor, ada KAP yang melakukan due diligence, ada KJPP tadi sudah disebutkan, ada legal due diligence. Jadi umumnya akan salah kalau itu bisa artinya semua hasil due diligence ini tidak akan salah untuk sampai kalau secara profesional dilakukan. Saya tidak tahu bagaimana, nanti kita lihat yang dilakukan oleh financial advisor CS yang tadi disebutkan oleh Bapak Patodi. Jadi sebetulnya jarang terjadi ada kesalahan target akuisisi. Ya, tetapi itu di negara kita bisa terjadi salah target akuisisi. Yang kedua, faktor kedua yang menyebabkan bisa masuk ke dalam acquisition trap adalah overpayment. Terlalu mahal dia beli. Yang ketiga adalah hubris, disebutnya hubris. Terlalu overconfidence. Hubris itu overconfidence, terlalu yakin. Yang keempat, agency problem. Ada masalah unsur-unsur non-ekonomis. Ya, non-ekonomis, non-financial. Ada bangga lah Banten harus punya itu, ada apa dan sebagainya, dan sebagainya. Yang non-ekonomis. Yang kelima, terakhir, masuk itu dalam execution problem. Dalam execution, jadi pada tahap eksekusi, dia melalui masalah yang besar sehingga akhirnya terjebak. Mari kita lihat, apakah Bank Banten atau Bank Budi yang dibeli oleh itu masuk ke dalam dengan indikasi yang saya sebutkan 5 tadi, apakah itu bisa kita masukkan ke dalam apa yang disebut oleh saya tadi sebagai corporate action trap. Pertama mengenai salah target akuisisi, salah perusahaan yang disasar, yang ditarget untuk dibeli. Tadi Dr. Skula sudah secara sepintas mengatakan, saya kebetulan tahu banyak juga tentang Bank Budi, karena sebelum ditawarkan ke Banten, ke BGD, Bank Budi ini sudah pernah dibeli oleh salah satu multinasional dan saya yang membantu juga M&A-nya. Jadi saya melakukan due diligence di sana. Nah, jadi saya ikut serta membantu. Sudah beberapa kali dan orang setelah melihat hasil due diligence diketemukan ada artinya adjust dengan due diligence fact yang diketemukan, itu semuanya pada mundur. Pada tahun 2018 saya bersama BRI ditunjuk oleh financial advisor kalau tidak salah dan apa dan sebagainya oleh Cup Big Four juga melakukan due diligence terhadap Bank Banten 2018, belum lama. Nanti saya nyatakan bahwa bagaimana saya tidak akan detail secara ini karena saya terikat non-disclosure agreement, tapi saya akan sampaikan. Jadi saya tahu banyak tentang Bank Budi, oleh karena itu di dalam seminar-seminar sebelum dilakukan pelaksanaan pembelian, selalu saya
menentang untuk pembelian Bank Pundi sebagai tahap berdirinya Bank Banten. Bukan menentang pendirian Bank Banten, salah. Tapi orang banyak mengartikan begitu. Yang saya tidak setuju adalah mendirikan Bank Banten dengan melalui pembelian Bank Pundi. Akuisisi Bank Pundi. Saya pernah sampai di medsos nyatakan saya akan class action kalau dilakukan dengan ini. Saya nyatakan begitu sampai si penilainya datang ke saya untuk itu ya, untuk menjelaskan dan sebagainya. Karena itu saya lihat ada penggorengan saham dan sebagainya. Dan kemudian yang terakhir dalam meeting dengan ketua DPRD dan ketua fraksi-fraksi DPRD di Ledian. Sebelumnya saya wawancara di TV sudah dengan koran-koran juga sudah, koran-koran di Banten. Waktu itu waktu ada Ledian pertemuan antara ketua DPRD dan ketua fraksi-fraksi, muncul 4 tokoh diundang dan 1 bukan tokoh. 4 tokohnya itu adalah di sini hadir Ki Dainul Hai, Ki Mbai, Taufik Nuriman, Muhammad Mandala yang bukan tokohnya saya. Jadi hadir di situ. Dia sedikit biasa. Nah, ada 4 tokoh plus 1 bukan tokoh. Jadi pada saat itu saya sudah uraikan kembali di depan bahwa membeli Bank Pundi ini tidak tepat. Ada 3 alasan pokok saya yang mengapa tidak tepat. Yang pertama tadi Dr. Rizkula sudah menyebutkan, dia itu banyak membawa bank bermasalah, bank yang sakit. Ya, hasil judicial saya sebelumnya pada waktu membantu yang lain. Ya, jadi itu tadi hasil judicial saya yang lalu diketahui bahwa itu 1,5 T kredit macetnya. Pak Rizkula 3 T. Mudah-mudahan lebih benar Pak Rizkula. Tapi data yang saya temukan itu 1,5 T. Ya, itu waktu dibeli oleh Bank Banten. Waktu mau dibeli oleh BGD. Nah, kemudian ada lagi yang lain, piutang-piutang yang bisa tertagih. Dari Lunardi Wijaya, itu adalah pemilik yang lama sekali, yang itu harus dihapus, write off. Dari Relife Insurance dan sebagainya banyak. Jadi saya melihat ini terlalu banyak masalah. Jadi, kalau untuk dibeli akan tidak sanggup ditangani oleh BGD. Yang kedua, alasan kedua saya tidak setuju adalah dia memerlukan dana yang sangat besar. Tadi Prof. Rizkula juga sudah menyebutkan. Hitungan saya pada saat itu, hitungan kasar, itu perlu 2 T untuk menyehatkan operasi perusahaan. Hitungan kasar ya, bukan berdasarkan judicial yang betul. Tapi hitungan kasarnya hanya dasar persyaratan modal minimum di setiap cabang-cabang yang ada sekian ratus cabang itu oleh OJK. OJK itu menentukan ketentuan. Bank yang kecil itu ada 10 M paling sedikit, bank besar sedikit besar 20, cabang utama 50 M. Jadi kalau saya total semua itu perlu 2 T. Dalam pembicaraan di koran Federal Banten atau apa saya lupa, Gubernur WH beberapa tahun 2019 yang lalu menyatakan perlu 2,8 T. Jadi dalam ini masih relevan dan inline dengan apa yang saya kemukakan. Jadi perlu modal besar. Yang ketiga tadi juga Dr. Rizkula sudah menyebutkan bahwa ini tidak tepat bank itu langsung berdiri Bank Banten dengan cabang-cabang yang ratusan, ada di puluhan atau sampai 100 lebih di daerah-daerah yang tidak relevan dengan Banten. Mana ada orang-orang bank di Sulut misalnya mau nyimpen di Bank Banten di bank yang sekarat dan nggak ada nama Sulutnya. Mending dia nyimpen di Bank Sulut. Di situ di belakangnya ada para grup konglomerat. Sekarang pemiliknya bersama-sama, jadi lebih aman di sana. Jadi mana mau orangnya, kenapa nggak? Jadi itu tidak tepat. Lebih baik saya akan kembali bahwa Bank Banten itu kalau mau berdiri fokus ke di tempat yang operasinya atau yang lebih kecil, tempat operasinya tapi sehat di daerah Banten, Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi dan sebagainya. Di situ. Jadi itu 3 alasan pokok. Nah, jadi dengan itu kelihatannya ya pada saat itu apa yang kita sampaikan dalam berbagai media maupun dalam seminar, dalam forum khusus, karena ada faktor-faktor lain yang saya kira lebih kuat dari faktor objektif yang kami sampaikan, tampaknya bukan diabaikan ya. Kalau Pak Rizkula tadi menyebutkan AB ya, mungkin saya perkuat lah. Jadi AB terhadap pemilihan yang layak ya. Jadi begitu. Jadi itu satu. Jadi menyatakan bahwa pernyataan saya itu salah satu sebab dari masuk ke dalam jebakan akuisisi itu, salah satu sebab sudah masuk, itu sudah ada. Jadi ada di Bank Banten itu menjadi penyebab dari jebakan akuisisi. Yang kedua, overpayment.
Kedua, overpayment. Apakah membeli terlalu mahal atau tidak? Saya mohon maaf, ini tapi belum confirm ya. Saya harus confirm lagi. Tapi waktu si penilainya datang ke saya menjelaskan, saya ingat itu pada tahun 2012, jadi tahun 4 tahun yang lalu. Jadi mohon maaf, bisa kalau saya lupa, apalagi udah tua gini Pak Hasan. Jadi kalau nggak salah nilai sahamnya itu yang per lembar dihitung dinilai Rp41. Ya, Rp41. Dan kalau jumlah saham yang beredar sekitar 64 miliar, berarti nilai ekuitas Bank Pundi saat itu dinilai adalah sekitar 2,4 T. Ya, kalau 2,64, 2,T atau berapa? Saya sudah itu sedikit. Ya, sekitar 2,6 T nilai equity value. Equity value 2,6 T pada saat itu dengan penilaian itu tahun 2016. Ya. Sekarang kalau 51% kita dapat, seolah kita bank itu nilainya berarti kalau 1,5 51%, berarti lebih dari setengahnya ya, lebih dari 1, T triliun nilai 50%. Bank BGD memang membeli hanya 586 kalau nggak salah, mau dikoreksi juga kalau salah, ini kalau tidak salah sekitar 586 miliar. Nah, apakah ini overpayment? Ya. Padahal nilainya menurut penilaian itu tadi adalah 1, setengahnya itu lebih dari setengah itu sekitar 1,3 triliun. Tapi dia hanya membeli saja. Nah, kalau kita amati kembali, tadi Pak Rizko sudah menyebutkan harus di setiap penilaian dalam M&A ya, setiap penilaian suatu perusahaan itu harus di-adjust dengan hasil due diligence. Hasil due diligence. Pada tahun 2018, adjustment, tadi Pak Rizko sudah menyebut CKPN, cadangan kerugian penurunan nilai, satu bank, pada tahun 2018 itu 1,7 T CKPN-nya yang harus di-hit tadi kalau istilah Pak Sekolah dibebankan kepada biaya, kepada nilai saham nantinya. Jadi kalau di-adjust kepada due diligence, kalau 2,6 di-adjust dengan 1,7, tersisa nilai itu kalau berdasarkan penilaian itu saya tidak melihat apa penilaian sudah benar atau belum. Tapi katakanlah 2,6 dikurangi 1,7 berarti tinggal berapa tuh? 2,6 dikurangi 1,7 berarti tinggal 900 miliar. Kalau 51%-nya nilai dari situ adalah sebetulnya cuma 450 M. Ini beli 586. Ya, kalau berdasarkan proses penilaian yang proporsional, yang profesional yang biasa dilakukan oleh kami tim dan lainnya kalau kita melakukan. Jadi kemahalan gitu kira-kira ya Pak Ipung ya? Sedikit, tapi itu saya belum bisa dikonfirmasi ya. Oke, waktu Anda tinggal 5 menit lagi minta. Oke, terima kasih. Nah, kemudian itu tadi mengenai overpayment. Yang ketiga hubris, overconfident. Tiap kali waktu pertemuan dengan BPRD dan lain, itu direksi BGD diundang. Kami ingin ada diskusi. Tapi tidak pernah hadir. Tidak pernah mau hadir untuk ketemu. Itu pada waktu dengan Pak Daniel Hai juga kita di DPR itu datang tidak hadir. Kita ingin, jadi kelihatannya sudah kita sampaikan bahwa ini tidak tepat. Dia jalan terus. Kelihatannya begitu yakin bahwa dia dapat memanage. Karena nanti yang tanggung jawab adalah dia. Apakah dia punya kapasitas? Kapasitas itu dalam hal modal. Apakah dia punya profesional untuk menjalankan ini? Ya, jadi itu dan itu perlu biaya semua. Jadi kelihatannya hubris, overconfidence. Yang ketiga, agency problem. Yang keempat, agency problem adalah masalah yang di luar non ekonomi. Itu tadi terlalu membangga-banggakan Banten perlu punya bank. Harus kita provinsi harus punya. Betul, saya setuju. Banten harus punya bank sendiri, tapi cukup sampai di situ alasannya bahwa kita harus punya bank sendiri. Bank yang bagaimana, yang akan dibeli, yang beli, itu sudah harus pertimbangan ekonomis dan keuangan. Lupakan itu pertimbangan kita Banten harus punya daerah, harus punya bank sendiri. Kalau pada saat implementasi. Tapi saya setuju banget, Banten itu harus punya bank sendiri. Jadi jangan salah. Cuman implementasinya ini dipakai. Nah, pada waktu itu ada agency problem. Rano mau running ke Banten 1. Dia perlu ada plus point. Wah, mendirikan Bank Banten. Kemudian yang nyata katakan lagi bahwa ini sudah ada di RPJM. Sudah ada perdanya dan sebagainya. Karena itu kan bisa ditunda masalah itu. Bisa disidangkan lagi kalau mau. Tapi kelihatannya inilah yang disebut dengan agency problem.
Dan yang kelima, dalam execution ini terkait saya jadi seperti kereta api deh karena dia udah diingatkan waktu. Yang kelima, tambah 5 menit deh, oke. Masalah eksekusi. Nah, di eksekusinya itu mungkin akan kita bahas nanti eksekusi di sesi keberapa ya. Kan itu ada eksekusi ada. Itu barangkali. Jadi itu kita bahas. Tapi saya lihat eksekusinya memang tidak, saya mengerti direksi mungkin tidak akan bisa karena untuk eksekusi melakukan restructuring, melakukan apa dan sebagainya, dia perlu kapasitas, baik modal, dukungan dan sebagainya. Dan itu tidak dimiliki. Jadi kita tidak bisa menyalahkan direksi. Direksi saya lihat sudah berbuat banyak sehingga keuntungan perusahaan juga bisa kerugian, bukan maksudnya kerugian juga bisa ditekan lebih kecil. Itu sudah cukup prestasi. Tapi untuk melakukan eksekusi yang lebih bagus lagi, tentu saja dia sangat memerlukan dukungan, bukan saja dukungan ini, tapi dukungan politik dan dukungan lainnya dari pemerintah. Demikian Pak Moderator, kira-kira karena waktu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas paparannya luar biasa karena memang ahli, dan saya minta maaf tadi sedikit menyampaikan profil yang salah bahwa ini senior dan luar biasa. Kita akan mendengar paparan dari peserta aktif. Kita telah mengundang mantan ketua DPRD saat itu, yaitu Pak Asep Rahmatullah. Tapi sebelum Pak Asep Rahmatullah, saya pengen kembali menyampaikan bahwa acara ini hadir para peserta bukan hanya saja orang Banten yang ada di Banten, tapi juga ada peserta yang dari beberapa kota di Indonesia. BGD juga ikut, terima kasih Pak Rudi. Dan Pak Amin dari Singapura, ini adalah orang investasi. Jadi siap-siap aja BGD nanti dibeli sama investor-investor dari Abu Dhabi, dari Singapura. Pak Amin, terima kasih. Pak Rudi, terima kasih. Assalamualaikum, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya. Silakan. Terima kasih Pak. Salam, ya. Salam kenalan. Oke. Terima kasih Pak Amin. Ya, carikan uangnya yang agak lebih triliunan gitu. Saya mau bawa ke Indonesia spesial ke Banten ya. Begitu. Pak Asep, sekarang saya minta Bapak pengalamannya. Ini kan tidak pengalaman nih. Dari waktu itu saya fotonya ada setelah Pak Asep, saya itu ikut launchingnya Bank Banten gitu. Kira-kira waktu kita launching Bank Banten di Masjid Lama itu. Silakan Pak Asep. Baik. Terima kasih Kang Hasan, Gedo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat dulur-dulur sedanten, terima kasih atas kesempatannya. Kebetulan di sini ada Ki Saiful Ruki yang memang waktu itu saya jadi ketua DPRD sudah melakukan second opinion terhadap apa yang dilakukan oleh Banten Global Development dalam melakukan akuisisi terhadap Bank Pundi. Walaupun pada saat itu ada kejadian yang sedikit mencederai terhadap konteks pembentukan Bank Banten. Saya sepakat sekali dengan apa yang tadi disampaikan oleh Kang Saiful Ruki. Sebagai ketua DPRD, saya juga melakukan kehati-hatian bagaimana Bank Banten ini bisa berdiri sesuai dengan Perda dan RPJMD yang memang diamanatkan kepada kami sebagai ketua DPRD. Dari seiring perjalanan itu, kami pun mengundang OJK dan BI, juga pakar ekonomi, dengan seluruh anggota DPRD untuk mengambil satu buah keputusan terhadap persetujuan apa yang sudah dilakukan Banten Global Development dalam memutuskan bank ini dibeli oleh Provinsi Banten. Seiring perjalanan memang kita juga terus intens bagaimana pemerintah Provinsi Banten untuk juga membenahi. Karena kalau menurut masukan ataupun arahan dari BI ataupun dari OJK pada saat rapat di Bandung waktu itu, bahwa ini bank ini walaupun memang sakit tapi punya prospek
Karena waktu itu saya dikasih penjelasan kenapa OJK ataupun BI melepas ini ke pemerintah Provinsi Banten, karena dianggap pemerintah provinsi yang namanya pemerintah daerah itu kepastian anggaran dari APBD, ada DAK dan DAU yang lainnya. Juga kalau memang ini diakumulasikan dari seluruh kabupaten, 4 kabupaten kota yang ada, memang peredaran uang di Provinsi Banten ini kurang lebih hampir 40 triliun. Artinya, kalaupun ini digabung seluruh kabupaten kota, inilah yang disebut bahwa Bank Banten ini punya prospek ke depan. Hanya saja memang ada perjalanan-perjalanan yang memang tidak seperti apa yang saya harapkan, karena pada saat itu pun pasca sebelum masa jabatan saya berakhir, saya sudah memintakan kepada gubernur untuk segera memisahkan saham BGD itu dengan pemerintah Provinsi Banten. Jadi jadi Bank Banten ini tidak di bawah BGD, tapi langsung sahamnya oleh Pemprov. Hanya seiring waktu sampai sekian lama, sampai terakhir terjadi kemarin, terlepas dari apapun, memang bank ini sudah kita miliki, Ki ya. Artinya, jadi memang tadi yang disampaikan oleh Ki bahwa bank ini sakit betul, tapi kita juga punya harapan bagaimana kalau ini menjadi sesuatu hal yang sudah diputuskan, dan ini harus kita lakukan juga perbaikan atau recovery terhadap konteks bank ini menjadi lebih baik, itu saya rasa punya kemungkinan ke arah sana. Hanya saja saya sangat prihatin ketika kemarin ada pengalihan RKUD oleh gubernur yang memang saya juga sudah tidak ada di dalam. Artinya ini menjadi sesuatu hal yang sangat memprihatinkan, terutama buat saya sebagai mantan ketua DPRD yang memang waktu itu atas dasar kesepakatan kolektif kolegial menyepakati dan memberikan persetujuan kepada gubernur melalui BGD untuk membeli bank itu, walaupun proses akuisisi atau proses due diligence dan yang lainnya itu dilakukan oleh BGD. Hal-hal yang lain dari apa yang kita minta, beberapa kali kita melakukan surat menyurat kepada gubernur, tapi itu juga sampai terakhir kemarin itu tidak diindahkan, dan kami pernah diundang oleh BI rapat dengan Pak Gubernur bahwa arahan dari BI dengan OJK untuk segera memisahkan BGD dengan Bank Banten agar saham Bank Banten itu menjadi saham Pemprov, dan memang kesepakatan 4 kabupaten kota juga meminta agar saham BGD itu tidak di bawah Bank Banten, itu tidak di bawah BGD, karena memang mungkin persoalan nanti pembagian dividen dan yang lain-lain tidak langsung kepada Pemprov. Jadi itu Kang Hasan. Jadi persoalan Bank Banten ini menjadi PR kita semua. Memang apa yang disampaikan oleh Ki Saiful Ruki tadi, bahwa memang tidak hanya saja kita bangga menjadi punya Bank Banten, tapi memang ada hal-hal yang lain juga yang memang harus kita lakukan pembenahan ke depan seperti apa. Saya juga tadi mengapresiasi kepada mantan direktur BNI Syariah, ya kan. Artinya kalau bank ini ada aware saja, ada kepedulian dari seluruh tokoh-tokoh Banten dan dari seluruh bupati, wali kota, artinya bagaimana Bank Banten ini kita dorong sama-sama, karena memang hanya Provinsi Banten yang memiliki saham di Bank Banten itu. Sementara kas umum daerah 4 kota 4 kabupaten itu tidak ada di Bank Banten. Jadi Kang Ki Saiful Ruki, saya terima kasih waktu itu juga memang kita mengadakan second opinion. Saya sebagai ketua DPRD juga prudent, kehati-hatian itu perlu dilakukan. Tapi saya sangat sedih ketika banyak orang
yang ngerasa tokoh di Banten ini, tapi tidak menjadi tokoh yang ngerasa bagaimana Banten ini harus besar, bagaimana Banten ini harus menjadi provinsi yang memang disegani gitu dengan daerah kereligiusannya dan yang lain-lainnya. Banten punya sejarah yang sangat bisa kita banggakan. Tapi ternyata dari pendirian sampai sekarang rasanya tidak lepas dari hal-hal yang membuat kita jadi miris gitu Kang Hasan ya kan. Tapi mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran kita semua di bulan suci Ramadan ini. Ternyata saya cukup bangga banyak tokoh yang ngerasa, bukan ngerasa tokoh ya, tokoh yang ngerasa sehingga FGD ini kita lakukan untuk bagaimana memberikan satu buah referensi kepada pemerintah Provinsi Banten terhadap Bank Banten ini menjadi sesuatu hal yang baik buat kita semua. Mungkin itu Kang Hasan kurang dan lebihnya ya kan. Saya ikut sedih lah kalau Banten ini ketika di merger, karena saya yakin ketika ini dijadikan tidak ada solusi yang terbaik. Selama Banten ini berdiri, Banten tidak diperbolehkan lagi memiliki bank. Pak Ketua, jumlah populasi Banten tahu nggak berapa sekarang? Kenapa? Jumlah rakyat Banten sekarang ini populasinya. Kalau 12 juta. Belum nyampe. 12-an lah. 12 juta kan? 12 juta. Ya. Ya. Nanti kita hitungkan 12 juta kali berapa tabungannya. Iya, gitu loh. Jadi makanya saya mencoba bagaimana bank ini minimal kalaupun adanya kekurangan modal dan yang lain-lain, tapi bank ini bagaimana caranya, ada Ki Saiful Ruki di sini yang ada Kang Dainul Hai dan yang lain-lain, tokoh-tokoh perbankan, bahkan ada yang dari luar negeri yang memiliki permodalan yang nanti bisa dibawa ke Banten dan segala macam. Minimal bank ini saya sepakat kalau bank ini kita turunkan grade-nya menjadi bank syariah agar nama Bantennya juga ada, karena ketika ini di merger sama Bank Jabar, kita nggak pernah mengulang sejarah ketika Banten dulu punya bank, ketika itu sudah di merger segala macam hilang Bank Banten, dan Banten tidak boleh memiliki bank. Itu aturan yang saya dengar dari BI waktu itu dengan OJK. Itu Kang Hasan, terima kasih. Mohon maaf buat seluruh dulur-dulur sedanten. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Ketua, paparannya masih jadi tidak boleh menyerah dan masih tidak merasa bahwa karena bukan ketua DPRD tetap kita orang Banten dan ada namanya Perkumpulan Orang Banten. PUB siap untuk mengawal siapapun gubernurnya, siapapun bupati wali kotanya. Karena di PUB itu para tokoh itu bukan lagi tidak membutuhkan jabatan gitu kira-kiranya. Kami akan terus membantu bagaimana percepatan, siapapun pemerintahannya butuh komunitas, butuh yang disebut dengan lembaga-lembaga sosial. Sehingga untuk itu PUB alhamdulillah dalam perjalanannya baru 1 tahun, kejadian tsunami di Pandeglang kita membantu membikinkan musola dan tentang kebutuhan air di sana. Di Lebak banjir juga kita sumbang. COVID-19 ini kita juga sudah menyumbang yaitu APD ya, sanitizer dengan baju APD-nya ke Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Dan kita juga telah membantu kemarin kejadian banjir di Cilegon. Dan buat teman-teman tahu semua bahwa sampai hari ini PUB memiliki rekening aktif di Bank Banten. Masih ada saldonya. Itu kira-kira. Kang Hasan, tambahan Kang Hasan. Sebentar Kang Hasan. Ini dari seluruh perjalanan Bank Banten ini, karena saya orang politik, saya harus menggarisbawahi ini ada unsur pembiaran terhadap terjadinya Bank Banten seperti ini. Terima kasih. Oke, pokoknya PUB sudah jelas ketua tadi dan saya diberikan amanah kita tidak terkontaminasi dengan politik apapun. Ya, tidak berpolitik. Kami hanya cinta Banten, apa yang bisa dilakukan. Terima kasih. Dan ketika bicara tentang bank, bahwa bank itu akan hidup, yang pertama adalah adanya modal.
Bicara tentang modal, siapa pemiliknya, siapa PSP-nya, siapa pemilik sahamnya. Yang kedua adalah adanya dana pihak ketiga, yaitu orang percaya untuk menaruh bank dananya di situ, baik tabungan, deposito, menjadikan perputaran dengan pembiayaan, baik itu syariah ataupun konvensional. Sekarang kita hitung, kalaulah rakyat Banten, masyarakat Banten, ada 12 juta atau 10 juta, kita minta 1 juta orang Banten nabung, 1 jutaan, itu udah 1 triliun, Pak. Ya. Jadi untuk menyelesaikan bicara tentang Bank Banten, kalau memang itu ada seluruh kesepahaman, nyari uang 1 triliun itu berat, susah, tapi ternyata kalau digotong bersama-sama, yaitu bagaimana? Yaitu provinsi, kabupaten, kota, ASN, semuanya terlibat bersatu padu, insya Allah itu akan kita bahas di season berikutnya, yaitu diskusi di season kedua, yaitu dengan para narasumbernya, direkturnya Bank Banten, dengan Pak Fatullah sebagai akademisi dari Untirta, juga nanti Pak Rizkullah dan juga Bank Indonesia. Jadi seri yang ketiga nanti dengan Pak Gubernur yang memiliki kebijakan setelah apa yang dihasilkan sesi pertama ini. Bagus, objektif, dan kita akan membikin solusi-solusi dan rekomendasi ke depan. Baik, kita masih punya waktu dan ada beberapa lagi ya, bahwa tidak main-main, ternyata hanya 1 juta saja dengan 1 juta orang dan ada di Banten itu menjadi 1 triliun. Berikutnya yaitu saya mau minta ke ahli pakar hukum, jawara hukumnya di Banten, yaitu Pak Tubagus Sukatma. Saya minta sedikit merefresh, kenapa teman-teman itu kok AB dan lain-lain kok mau juga mencari uang bukan di lahannya gitu. Jangankan nyari yang haram, seharusnya yang halal aja terlalu banyak gitu kira-kiranya, ya kan? Kalau udah di jiwanya itu tentang syariah, tentang iman, jangankan makan dan mencari yang haram, yang halal aja banyak. Oke, Pak Tubagus Sukatma, silakan. Oke, assalamualaikum ya Hasan dan saudara-saudaraku sekalian. Ya, pertama kalau saya tadi mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Asep Rahmatullah, mantan ketua DPRD, tentu kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau memang kemudian itu kita tidak bisa lagi mendirikan Bank Banten. Tapi saya sebagai orang profesional yang kebetulan dalam perjalanan Bank Banten ini menangani perkaranya, terus kemudian saya hubungkan tadi juga penjelasan dari Dr. Riz dan kemudian Ki Ipung, Ki Saiful Ruki. Maka kalau ada istilah Bank Pundi itu sakit, itu benar. Terus kemudian istilah Ki Ipung itu ada jebakan akuisisi. Kalau mereka berbicara, menurut saya adalah akademisi, tapi saya mengikuti secara fakta materialnya. Jadi sebetulnya Ki Hasan, kalau menurut pandangan saya ketika itu, bahwa jebakan akuisisi bukan cuma dijebak ketika itu, tapi memang pemerintah provinsi itu ingin menjebakkan sendiri dengan membeli Bank Pundi. Bayangkan kalau tadi dihitung oleh Ki Saiful Ruki bahwa dari hasil analisa due diligence-nya begitu besar, sampai kemudian ada equity-nya sampai 2,T, tapi kenyataannya ketika itu diakuisisi oleh pemerintah Provinsi Banten melalui BGD, itu terkesan hanya membeli kertas, hanya membeli surat. Karena asetnya itu tidak pernah ada dan pindah ke BGD maupun Bank Banten. Jadi diantaranya misalkan ada 15 kantor cabang, kantor aset, itu semuanya tidak masuk ke dalam perpindahan aset akuisisi ke Bank Banten. Demikian juga kantor pusatnya yang di Fatmawati, itu Bank Banten itu sewa ke pemilik Bank Pundi sebelumnya. Padahal seharusnya kantor-kantor itu sendiri sudah masuk ke dalam akuisisi Bank Banten. Jadi kalau saya mau mengatakan bahwa sebetulnya ini bukan jebakan akuisisi, tapi kemudian kita sendiri memang sengaja ingin dijebak. Nah, kenapa? Memang saya melihatnya itu ada ada semacam permainan di dalam saat pembeliannya. Jadi tapi ini semua kan memang dijadikan pengalaman bagi kita agar ke depan tidak seperti ini lagi. Sudah ada orang yang dihukum, ada direktur BGD-nya, Riki Tapinongkol, terus kemudian juga ada salah satu pimpinan dewannya
yang kemudian juga masuk ke lapas, ya, saya berharap ini tidak terjadi. Jadi sebetulnya pembelian Bank Pundi oleh pemerintah provinsi, menurut pandangan saya ketika itu, secara material, bukan lagi secara akademisi seperti disampaikan oleh Ki Saiful Ruki, ataupun pandangan dari ahli aktivis Bank Syariah Dr. Riz, tapi memang kita seakan-akan memang secara sengaja untuk menjebakkan diri ke dalam situasi seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu ya. Moga-moga ke depan kan tidak terjadi lagi. Sampai kemudian kita tidak memiliki Bank Banten, kan ini luar biasa ini. Jadi berharap tadi pandangan Pak Saiful ke Dr. Riz, kita bisa beralih dalam bentuk Bank Banten. Apakah ini bisa? Apakah kemudian peristiwa ini akan mempengaruhi rencana itu? Ya, wallahu alam. Nah, kemudian memang ketika kita sudah memiliki Bank Banten, saya melihatnya menurut pandangan saya, oke lah, itu sudah terjadi sebelumnya. Ada kekeliruan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dengan membeli Bank Banten. Tapi kemudian ketika Bank Banten kita sudah punya, saya tidak melihat adanya keinginan yang kuat, ya, dari sejak tahun 2016 sampai dengan Pak WH memimpin sebagai gubernur, itu saya melihatnya tidak ada keinginan kuat untuk membesarkan, untuk mempromosikan. Sehingga yang terjadi adalah Bank Banten ini semakin menciut, semakin mengecil, bahkan yang terjadi saat ini adalah bukan lagi kolab, tetapi sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi saya memang secara pribadi itu protes keras pada Pak WH, kenapa tidak digunakan kesempatan untuk membesarkan Bank Banten? Karena beberapa kali rencana suntikan dana juga cuman imajinasi katakanlah, tapi itu tidak pernah terjadi untuk membesarkan. Moga-moga ini FGD ini menjadi sarana yang baik bagi kita untuk ke depan agar lebih baik. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak Sukatma yang ikut mengawal dalam proses hukum, profesi sebagai lawyer jawara hukum dari Banten. Tadi sudah dicatat, tadi masih optimis dan pengen menjadi Bank Banten Syariah, dan secara hitungan bisnis itu kan selalu opportunity ya, secara peluang. Ternyata share market Banten itu sangat besar. Kenapa? Karena memang PAD-nya juga kita itu kalau tidak salah nomor 5, nomor 6 nasional. Begitu juga ekspor dari Banten juga luar biasa. Pabrik-pabrik di Banten sangat besar. Nah, ini nanti kita akan bahas di season berikutnya, karena sekarang kita sedang membahas tentang proses due diligence-nya, proses membelinya. Nah, di sini juga ada beberapa Sri Kandi, ya kan, Banten yang hadir. Sebelum ke Pak Arwana, ya, saya yang masuk daftar list di saya sebagai Ketua Aliansi Banten Menggugat. Tapi sebelum itu, saya mau minta ibu-ibu siapa yang bisa raise hand, yang nanti dari perempuan, karena era sekarang itu selalu kalau apa-apa itu perempuan gender itu harus juga diutamakan gitu. Ada yang dari ibu-ibu yang akan menyampaikan dalam pertanyaan, please angkat tangannya melalui ini seperti contoh ini, raise hand. Oke, ada, silahkan. Nanti operator bisa menandai siapa dari ibu-ibu dulu ya, supaya ada perwakilan dari ibu-ibu Banten yang ikut menyuarakan pandangannya dari season pertama ini tentang cara pembelian Bank Pundi menjadi Bank Banten. Untuk itu Pak Arwana, saya mau minta suaranya, ya kan? Saya lihat di media ini cukup luar biasa gitu kira-kiranya. Operator, Pak Ahmad, ada namanya Pak Arwana Banten ya, silakan. Arwan bukan Arwana, Arwan bukan Arwana. Arwan, ya, kalau Arwana tukul Arwana nanti. Maaf, silakan waktunya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Hasan Gaido, salah satu orang yang saya kagumi karena sudah mau mengundang saya dalam kegiatan yang menurut saya ini menjadi takjub ketika saya berada dalam deretan orang-orang yang besar di Banten. Saya lahir di Banten, lalu mau membaktikan diri sebagai orang Banten yang peduli terhadap Banten. Meskipun disiplin ilmu saya bukan perbankan dan bukan ekonom, maka sekarang banyak sekali para netizen yang membuat sebuah status, jangan-jangan ini adalah orang yang pengamat dadakan dan pengamat dan sebagainya.
Hanya perbedaannya adalah aktivis dengan pengamat itu, kalau pengamat kecil ke dalam, kalau aktivis lebar tapi sempit. Tapi tidak jadi soal. Kita juga kan punya akademisi, punya beberapa orang yang hari ini saya selalu mengikuti FGD. Dan terima kasih, salam hormat saya kepada Pak PP Paisaluddin, ini adalah guru saya, alhamdulillah hari ini hadir. Lalu Pak Asep Rahmatullah, mantan ketua dewan, dan para pejabat lain dan kawan-kawan lain. Saya hanya ingin menyampaikan dari sisi gerakan saja bahwa Aliansi Banten Menggugat ini memiliki dua kegiatan penting untuk berusaha menyelamatkan. Kalau saya memulai dari pepatah, lebih baik menyalakan pelita dibanding menggerutu dalam kegelapan. Ini banyak orang yang menggerutu, yang menyatakan A, B, C, tetapi tidak melakukan sikap. Aliansi Banten Menggugat sudah melakukan itu dari awal-awal. Ketika RKUD pemindahan SK Kepgub nomor 580 keluar, itu mengagetkan semua pihak, termasuk legislator. Legislator ini kaget karena tidak diajak, karena ini adalah aturannya Perda. Ini saya baca terlebih dahulu. Hal lain yang tidak kalah penting adalah saya berharap bahwa apa yang kita lakukan ini juga mendapatkan sebuah hasil yang positif, karena di bulan Juli rasanya Bank Banten ini akan menurut informasi dari ahli ekonom dan sebagainya, ini akan mengalami yang disebut dengan kolaps. Dan untuk membuat, saya sepakat dengan Pak Saiful Rizky, Pak Dokter, bahwa boleh kita bangga memiliki atau boleh kita berkeinginan untuk memiliki bank daerah. Bangka Belitung saja adalah daerah yang rasanya jauh PAD dengan jumlah penduduk dengan di Banten, tapi mereka punya bank itu sendiri. Harus 20 tahun kemudian ke depan harus memiliki bank daerah, memiliki kebanggaan, identitas dan sebagainya. Saya dengan teman-teman di Aliansi Banten Menggugat, pada saat awal kami melakukan upaya untuk mengingatkan dan mengedukasi Pak Gubernur atau Pak WH itu sendiri. Pak WH adalah salah satu dari gubernur yang saya pilih di tahun kemarin, dan kemudian wajib ketika orang memilih juga mengingatkan. Pemindahan RKUD itu langsung saya sikapi dengan upaya untuk mencari fakta dan realita. Pada saat itu saya datangi Pak Erwin, kepala perwakilan BI di Serang, hanya pada saat itu ingin mengantarkan surat, namun langsung disikapi dengan serius, langsung kami diajak komunikasi. Dalam pernyataan Pak Erwin disampaikan bahwa saya sebetulnya tidak pernah merekomendasikan untuk perpindahan Kasda, dan itu dilakukan oleh saya hanya pada saat ditelepon oleh Sekda untuk menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan clearing the bed, dan saya juga menandatangani risalah dan sebagainya. Ini artinya bahwa kalau saya mengutip kalimat dari teman-teman advokat bahwa Pak WH ini melakukan penyelundupan hukum, dengan demikian kita harus mengingatkan, ini wajib mengingatkan. Bahkan ketika saya angkat ke media lalu saya share ke Pak Erwin tidak keberatan. Dia sudah membuat surat keberatan kepada gubernur, dan gubernur tidak melakukan, tidak dijawab secara langsung, hanya dijawab secara spontan saja, nanti ini surat akan direvisi dan sebagainya. Kenapa saya berani menyatakan ini? Karena ini sudah harus bersikap kita bahwa itu yang kita lakukan dari awal. Pasca itu, lalu teman-teman advokat juga menghubungi kita untuk melakukan upaya petun. Dan upaya petun ini sudah kita kumpulkan maksimal di hari Senin. Berapa orang yang saat ini ada dalam upaya untuk melakukan penggugatan juga sudah dikumpulkan. Upaya-upaya itu sudah dilakukan. Tetapi itu bukan ranah saya atau ranah kami sebagai advokat dan sebagainya. Hal lain yang tidak kalah penting, pasca itu akhirnya saya dengan teman-teman membuat aksi Getar Banten. Getar Banten itu gerakan Wah, ada persoalan? Oke. Oke, ada kendala. Untuk itu kita lanjut dengan narasumber yang lain, Ibu Lilis. Bu Lilis,
Operator, Mas Ahmad. Silakan Bu Lilis dari pejabat pemerintahan. Coba, apa pandangannya tentang ini? Mas Ahmad, Ibu Lilis. Tadi sinyalnya mungkin jadi hilang. Yep. Oke, Bu Lilis. Silakan Bu Lilis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para tokoh yang hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya ini juga ya, Pak Hasan tiba-tiba nunjuk saya, padahal kan ada banyak senior ibu-ibu yang lain. Kebetulan saya lagi piket ya di kantor ya, saya ikutin ini. Dan ini saya pikir sangat bagus ya diskusi ini, karena harus diketahui semua halayak publik ya, dalam arti untuk masyarakat Banten ya. Karena tadi kita juga sudah dengar pemaparan ya dari Pak Dr. Rizky Loh ya, dari Pak Asep, Pak Sukatma, dan Pak Ruki ya, Pak Ruki apa tadi itu? Pak Saiful Ruki. Ruki ya. Kami ya selaku ASN ya, memang kondisi ini sangat prihatin. Tapi walaupun bagaimana kan Pak Gubernur mengeluarkan kebijakan ini kan tidak serta-merta tiba-tiba ya. Tentunya dengan pertimbangan dan pemikiran yang sangat matang ya. Dengan kondisi ini ya. Jadi kami selaku ASN sangat mendukung ya apa yang dilakukan oleh Pak Gubernur selaku pimpinan kita. Mudah-mudahan istiharohnya ini untuk kemaslahatan Banten. Memang kita sih selaku masyarakat Banten ya sangat-sangat ingin sekali ya mempunyai satu bank yang sehat ya. Tapi kan kenyataannya kalau kita lihat dari sejarah ya, saya bukan orang perbankan sih, jadi saya bicaranya agak kikuk juga ya. Cuma punya harapan saja ya, intinya bahwa di Banten ini kan mulai pembangunan mulai apa istilahnya bagus ya. Dan kalau itu dana yang tersimpan ya di dalam Bank Banten ini ternyata di dalamnya ada isang-ngurung ya, ada sesuatu yang saya sendiri ya pasti ada sebabnya gitu kan. Tidak mungkin Pak Gubernur serta-merta mengambil satu kebijakan yang luar biasa ya. Pasti ada pro dan kontra. Dan kalau saya sebagai ASN hanya berharap mudah-mudahan Bapak diberikan kesehatan ya, diberikan pencerahan juga untuk sesuatu hal yang besar, karena ini sungguh luar biasa ya, menjadikan satu kebijakan yang sangat berat gitu ya. Ada sisi lain, dampak lain sebagainya ya. Itu saya barangkali Pak. Baik. Ya. Pesannya udah diterima Ibu sebagai ASN. Dan di sini FGD ini makanya supaya sampai kepada Pak Gubernur, kepada Bank Banten, kepada BGD, kepada masyarakat, jangan takut. Ini PUB mengawal secara profesional dan proporsional. Semua boleh bicara, tapi dengan etika pastinya. Untuk itu tadi yang menggugat aliansi kita udah dengarkan, tapi karena mungkin sinyal, nanti saya bisa kembali lagi apabila, tapi kan ini diskusi, sehingga saya harus bisa memberikan, membatasi. Nah, Ibu sudah dari ASN, sekarang ada Pak Kiai dan juga Hasan. Yep. Mohon maaf, tadi yang Pak Arwan nanti. Betul, itu nanti. Sekarang saya kasih kesempatan lagi kepada Pak Dr. Wawan Yahudin, Wakil Rektor dari sinyal ini. Ini supaya semuanya akademisinya masuk semuanya. Silakan Pak Dokter, Pak Kiai. Sinyal ini. Pak Ahmad, ke Pak Wawan dulu, Pak Kiai dulu. Nanti dikembalikan lagi karena sinyalnya. Ya. Wawan. Pak Wawan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan sabda Nabi, salahu ummati bil ilmi wal mal.
Maju mundurnya umatku tergantung dua hal, pendidikan dan ekonomi. Saya bukan orang ekonomi, tapi saya empati dan simpati kepada perbankan, yang perbankan itu tentu maju dan berdampak untuk kemajuan masyarakat. Semangat kita hanya dua, kebaikan dan perbaikan. Karena itu dalam kesempatan yang berbahagia ini, nostalgia kami ketika Kongres Umat Islam Banten di tahun 2015, dan saya ingat betul panitianya Pak Haji Mbai, bahkan Ketua Umum MUI waktu itu juga proaktif, yang salah satu rekomendasinya menginginkan di Banten ini adalah perbankan, tapi berbasis syariah, sesuai dengan misi Banten Iman dan Takwa. Dengan tidak bermaksud saya mengenyampingkan perjuangan yang sekarang ini ada. Tapi ketika memang harus diperbaiki dan perlu perbaikan, maka saya apresiasi baik kepada Pak Gubernur maupun juga kepada para pendiri Banten, juga kepada Pak Hasan Gedo yang menginisiasi pertemuan ini. Semoga berbuah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pasti karena hadis Nabi tadi, solahu ummati bil ilmi wal mal, mati mundurnya umatku tergantung pendidikan dan ekonomi. Kami mohon doa sedang menyiapkan sumber daya manusia melalui Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Yang ini insya Allah SDM ini kita siapkan jauh-jauh untuk keperluan tidak hanya di Banten insya Allah, tapi juga untuk nasional dan bahkan dunia. Demikian, terima kasih dan mudah-mudahan apa yang diupayakan oleh Pak Gubernur dan sebagainya menjadi ibadah. Dan kita harus fair sajalah dengan niat tadi, kebaikan dan perbaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai, mantap. Jadi memang itu yang harus dibenahi dulu niatnya. Innamal amalu binniyat. Oke, jadi tidak ini tadi mohon maaf terputus Pak Arwan ya, tapi kita juga pengen yang lain karena kebetulan saya sudah menempatkan beberapa Pak Faisaluddin, Pak Pepep dibolak-balik tetap Pepep. Ada yang mau disampaikan dalam kesempatan ini? Silakan. Saya kasih kesempatan. Admin tolong di unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada yang terhormat para ki-ki senior-senior yang tidak bisa disebutkan satu-satunya, saya ingin menyampaikan sedikit saja bahwa kepada yang terhormat Dirut BGD, saya merasa bahwa pernyataannya tadi belum memuaskan. Padahal kita tunggu apa yang dilakukan oleh BGD pada saat pembeliannya dan kajiannya seperti apa. Malah dari orang Banten ini yang lebih bagus menyampaikan proses pembeliannya itu. Perlu diketahui, saya hari-hari ini tuh merasa miris ngelihat bahwa warga Banten yang tadinya sudah nabung di Bank Banten sekarang berduyun-duyun mengambil uang itu ke Bank Banten. Salah satunya di Rangkas Bitung itu ada yang sudah punya tabungan 500 juta. Dan kemudian dia sangat sulit, kecewa bagaimana ini uang saya aman dan tidak. Itu tolong sama Dirut BGD, tolong sama yang lainnya yang stakeholder daripada Bank Banten ini, coba lihat masyarakat. Terus bagaimana kemudian itu yang namanya ASN memindahkan rekening dari Bank Banten ke BJB. Luar biasa mereka berduyun-duyun, tidak terasa bahwa sekarang sedang ada wabah. Apa itu tidak dirasakan oleh teman-teman dari BGD atau dari Bank Banten itu sendiri? Saya kira saya setuju dengan Pak Ketua Dewan tadi, Pak Asep. Memang kalau politik itu cukup saja kita sampai pada bahwa kita harus punya Bank Banten. Urusan teknis itu kan urusan-urusan mereka yang ahli-ahlinya di bidangnya. Tidak perlu lagi kita harus masuk. Tetapi lompatan-lompatan Ketua DPRD itu luar biasa. Walaupun di dalam perjalanannya ada catat sejarah karena ada yang diberikan. Untuk itu saya hanya ingin menyampaikan bahwa tadi juga saya apresiasi itu Pak
di RUT BGD itu Arwan itu anak muda itu, dan dia itu sampai ketemu dengan BI-nya, dan BI-nya itu BI cabang wilayah Banten itu menyatakan bahwa dia itu dicatut itu berapa kali dia itu dicatut. Nah ini harus menjadi perhatian. Untuk itu saya apresiasi juga ada anak muda seperti itu. Itu mudah-mudahan mau menjadi bank syariah atau mau bank Bantennya sendiri bisa besar lagi, tetapi saya berharap bahwa Bank Banten harus tetap ada. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari berbagai disiplin ilmu ya kita sudah mendengarkan. Saya mau minta dari media nih, Pak Farid. Pak Farid untuk mewakili media karena memang banyak hal yang saya lihat di PUB ini selalu tentang pemberitaan nasional, internasional, tapi banyak kan nasional. Coba kita sedikit dari ketajaman dari tim media melihat daripada Bank Banten ini sendiri. Kembali bahwa acara ini disiarkan langsung live ya di Facebooknya Urang Banten. Jadi teman-teman yang tidak ikut hadir dalam acara kegiatan ini bisa langsung melihat dan terus bisa lihat kegiatan kita ini secara live, yaitu di Facebooknya Facebook Urang Banten. Itu menjadikan bahwa kegiatan kita sangat transparan, bahwa semua orang boleh bicara, tapi tadi kita sama-sama tahu bahwa Pak Arwan, mohon maaf terputus karena sinyal. Dan ini adalah salah satu kendala di dalam di zaman saat ini, zaman online. Jadi kurang-kurangnya, jadi siapkan sinyal-sinyal kita. Jadi itu dulu saya minta coba dari Pak Farid dari sisi medianya. Silakan Pak Farid dari sisi media. Mas Ahmad, Pak Farid. Sudah. Di unmute kan? Sudah? Belum Pak, masih. Dari saya aja yang unmute, Pak. Faridnya tidak perlu sentuh. Oke. Pak Farid bisa ngikutin? Biar saya aja yang unmute. Oke. Tapi itu lagi di unmute. Bisa? Ada kendala. Kalau enggak, saya akan lempar ke yang lain ya, supaya tetap ini bisa jalan. Nggak mau. Oke. Ada yang minta bicara karyawannya. Halo, testing 1 2 3. Oke, Pak Farid. Bisa Pak Farid? Ya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ki Hasan sudah memberikan kesempatan buat saya. Dan saya memang sudah mengikuti lama ya proses Bank Banten ini. Dan saya melihat bahwa di dalam proses due diligence-nya itu kurang menyuruh karena terlalu terburu-buru. Saya ikut di dalam Kongres Umat Islam Banten tahun 2015 dan di dalam Komisi C Ekonomi, kalau saya salah, Ki Haji Mbai pada waktu itu yang ketuanya. Kita sudah mengusulkan bahwa memang perlu di Banten ini ada satu bank ya yang lepas dari BJB supaya ada ciri khas. Memang betul setiap provinsi kita pengen punya bank. Tetapi bank yang kita maksud itu adalah bank yang berbasis syariah. Karena provinsi Banten itu kan provinsi yang berbasis agama. Jadi saya tidak setuju kalau bank itu berbasis konvensional. Gitu. Dan ketika saya lihat mana yang mau dibeli, ternyata Bank Pundi, yang setahu saya Bank Pundi itu banyak permasalahannya. Lebih banyak pengeluaran dana daripada pemasukan. Jadi itu menurut saya itu kurang layak untuk dibeli oleh Provinsi Banten. Kenyataannya seperti ini sekarang. Dan kemudian kami sudah mengajukan pada waktu itu untuk melakukan asesmen pendalaman tentang apa yang perlu diperbaiki ketika sudah terlanjur Bank Banten membeli Bank Pundi.
Gitu. Nah itu yang kiasan yang dari sisi saya itu melihat bahwa proses pembelian Bank Banten ini tidak mengikuti proses yang baik, sehingga seharusnya pembelian kalau toh memang harus membeli bank, mengakuisisi bank lain, seharusnya dicari bank yang memang sehat kondisi perbankan. Itu yang saya lihat dari sisi saya, dari sisi media ya, Pak Hasan. Baik. Makasih. Cukup itu? Ya. Ya, makasih. Karena cukup itu dulu, Hasan. Waktu udah habis, tapi saya Pak Rudi Rajab ada yang pengen disampaikan sesuatu? Pak Rudi Rajab, mantan Dirut BGD, silakan Pak Rudi Rajab dulu, mohon izin. Ya, satu menit Ya, saja, 1 Pak. menit. Terima kasih, Pak Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tidak memberikan banyak komentar, Pak. Saya hanya memberikan satu informasi saja, karena saya sejak 2012 sudah tidak lagi di BGD. Saya sebagai pendiri BGD pertama memang. Nah, saya hanya mengingatkan kembali dengan situasi sekarang di mana Bank Banten dalam pengawasan OJK dan lain-lain. Itu pernah dibicarakan kalau saya nggak salah di tahun 2013, 2014 atau 2000 sebelum itulah mungkin. Itu adalah keinginan untuk Bank Banten sebelum terjadi Bank Banten, Bank BJB Syariah ini itu yang akan menjadi cikal bakal pembentukan Bank Banten. Jadi kalau saya mengingatkan kembali, BJB Syariah ini pada waktu itu dan sampai sekarang pun masih dalam keadaan yang sehat. Dengan kondisi 40 triliun dana berputar, saya kira saya sangat betul setuju sama Pak Hasan tadi sebutkan, kita hanya membutuhkan adanya penempatan dana pihak ketiga. Kalau penempatan dana pihak ketiga ini dialihkan ke BJB Syariah masuk, ini saya kira satu solusi yang sangat bisa menguntungkan, itu win-win solution. BJB pun pasti tidak keberatan, dan ini bisa diajukan kepada OJK sebagai solusi sebelum right issue. Karena untuk right issue mesti diperlukan adanya suatu keterbukaan dan satu profil yang lebih menguntungkan. Seperti diketahui bahwa pendirian Bank Banten, apakah syariah atau tidak, pada waktu itu sangat tergantung dari penyertaan dana pihak ketiga. Dan kita berharap bukan hanya dari provinsi, tapi juga pengusaha investor besar di Banten, kemudian kawasan industri yang 19 kawasan industri itu, dan terutama UKM. Itu aja Pak Hasan untuk sementara. Baik. Saya juga sampaikan salam kepada teman-teman BGD dan juga teman-teman semua di Banten. Semoga tidak ada lagi moral hazard, tidak ada lagi curiga di antara kita. Kita pikirkan ke depan saja, lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rudi Rajab. Jadi ada Pak Patoni yang melanjutkan perjuangan Bapak di BGD. Jadi sama kita persepsinya bahwa tidak ada niatan untuk tadi membuli atau menghakimi siapapun. Justru ini mencari solusi tapi dengan para pakar. Tadi ada yang raise hand dengan waktu yang sangat-sangat terbatas. Pak Hendra, raise hand Pak, bukan raise angkat tangan gini. Udah panduannya tadi, bukan gini, bukan. Udah dia, jadi raise hand ini Pak, tuh tadi. Tuh. Oke, jadi yang sudah duluan Pak Hendra, silakan Pak Hendra. Mas Ahmad, operator. Yep. Oke, ini mau, tapi jangan curhat terlalu jauh ya, sebentar aja. Ini adalah karyawan dari Bank Banten, silakan. Hendra. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada para kesepuhan, para tokoh, mohon izin menyampaikan kalau saya secara pribadi, walaupun saya sebagai karyawan Bank Banten, tapi perlu dicatat ini hanya sebagai ungkapan pribadi saja. Salah satu karyawan lah gitu. Saya sebagai salah satu karyawan di cabang di salah satu provinsi Banten. Saya itu masuk Bank Banten karena memang dulu awalnya adalah karyawan Bank Pundi. Karyawan Bank Pundi. Nah, saya juga mengikuti secara detail keberadaan atau perpindahan dari mulai bank eksekutif ke Bank Pundi sampai kepada Bank Pundi kepada Bank Banten. Sebetulnya saya pun sepakat dengan bapak-bapak tadi yang sudah menjelaskan secara detail
bagaimana proses pembelian bank undi oleh Bank Banten atau oleh Pemprov Banten. Memang itu jauh untuk dikatakan layak. Namun demikian, karena sekarang sudah berjalan sekian tahun Bank Banten ini, usul saya sebagai masyarakat Banten memang tidak ada jalan lain adalah untuk menyelamatkan Bank Banten. Kalaupun itu tadi harus kita patungan 20.000 ya seperti yang digagas oleh Aliansi Banten Menggugat, atau mungkin 1 juta seperti yang digagas oleh Ki Hasan tadi, itu menurut saya adalah solusi yang paling baik gitu. Kalau memang Provinsi Banten dalam hal ini Pak WH tidak berkeinginan lagi untuk mensupport secara permodalan kepada Bank Banten. Nah, adapun nanti namanya mau jadi Bank Banten Syariah atau Bank Syariah Banten itu tidak menjadi soal. Tapi yang menjadi soal adalah nama di depannya. Jangan sampai bank pembangunan daerahnya itu hilang gitu. Nah, mungkin itu saja dari saya sebagai karyawan. Saya secara umum mensupport apa yang dilakukan oleh para kesepuhan tadi, juga sebagai masyarakat juga support juga kepada yang dilakukan oleh Aliansi Banten Menggugat atau kelompok masyarakat lainnya yang tetap mendukung keberadaan Bank Banten. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta hadirin Bapak Ibu semua, kita sudah waktunya sudah lebih dan saya tahu masih banyak yang pengen menyampaikan ya pandangan-pandangannya, namun mohon maaf karena waktu dan saya dalam kesempatan ini sebagai moderator tidak membuat kesimpulan karena kesimpulan ini akan dibuat oleh panitia yang diketuai langsung oleh Pak Laksamana Eden selaku Sekretaris Umum Perkumpulan Orang Banten, sehingga nantinya secara utuh dari hasil forum diskusi ini ya FGD ini adalah bahwa akan menghasilkan yaitu rekomendasi dan solusi kepada pihak terkait, yaitu termasuk Pemprov Banten. Jadi saya mengucapkan terima kasih atas keikutsertaannya, atas kehadirannya, atas terus mengikuti, dan juga mohon maaf kepada Ibu dan Bapak yang belum mendapatkan kesempatan untuk bicara. Kita akan ikuti lagi di session kedua, yaitu di tanggal 19 dengan jam yang sama. Ya, lebih baik lebih awal kita bisa masuk, nanti jam 9.20 kita udah on, sehingga jam 11.30 kita udah selesai. Karena walaupun saat ini kita sedang ada pandemi COVID-19, di satu tempat, contohnya di tempat saya di Jakarta, mungkin tidak melaksanakan sholat Jumat karena memang zona merah. Sementara di zona-zona yang biru sesuai anjuran dari MUI, jangan sampai salah kaprah terjemahan daripada fatwa. Jadi kalau zona merah memang larangan untuk sholat berjamaah atau sholat Jumat. Tapi di zona-zona yang hijau maka itu wajib atau masih bisa melaksanakan sholat berjamaah dan juga sholat Jumat. Untuk itu kita cukupkan dulu, pastinya tidak bisa memuaskan semua pihak. Saya mau undur diri dan mohon maaf atas segala kesalahan kekurangannya dan terima kasih atas segala perhatiannya. Dan acara ini live bisa dilihat langsung di Facebook Urang Banten. Dan kita ketemu lagi di session kedua, yaitu tanggal 19 dan session ketiganya setelah Lebaran, yaitu tanggal 29 Mei. Mudah-mudahan FGD yang diselenggarakan oleh PUB ini menjadikan solusi buat kebaikan kita bersama, bahwa inilah Sahrul Ramadan, bulan Ramadan, yaitu bulan yang penuh barokah. Mudah-mudahan doa-doa kita ini adalah doa yang didengar, yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena udah janjinya Allah, barang siapa yang berdoa di bulan suci Ramadan dan orang itu berpuasa, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, bila tiqwadaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo terbuka. Waalaikumsalam. Tapi ya, kan kemarin Pemprov butuh duit ya dari mayar itu ya, kopi brand. Iya. Ada mau nggak bergulir wae.
Yang belum mau keluar masih santai. Besok ada karunya apakah mau sholat Jumat atau sholat Jumat online? Terima kasih kepada semuanya. Terima kasih Pak Amin. Pada sepuhan. Pak mengenai perpindahan nih Pak Dede juga ya, butuh duit, Pak ngopi. Dari Mekah, belum bisa Pak, dari Rian, Pak Tus, juga ada beberapa teman-teman yang lainnya. Ibu, terus kita bertemu lagi. Pak Eden, ada yang mau sampaikan? Pak Ketua, mohon silakan. Terima kasih kepada semua peserta atas partisipasi aktifnya. Juga mudah-mudahan bisa menyebarkan virus kebaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih nyaman dan lebih bijak menanggapi masalah Bank Banten ini. Sampai bertemu lagi di season 2, kita ramaikan lagi. Ya. Insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang Hasan, Kang Eden. Wabarakatuh. Mas. Pak Nurdin, belum dikasih kesempatan, nanti season berikutnya Pak Nurdin. Pak Satria, terima kasih. Pak Ade Sulhi, terima kasih. Alhamdulillah. Jam, terima kasih. Pak Ibu Aida, selamat. PUB. PUB, mantap. Ya Anang, Wakil Ketua. Sukses acaranya. Alhamdulillah. Ki Bendum bercahaya. Ya. Kita selalu menarik nur gitu. Kita mencari cahaya dari cahaya. Bu Aida. Ya, Pak. Apa kabar tanggal? Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Segera kita lantik ya. Amin, insya Allah. Selamat siang dulu orang Banten semuanya. Amin. Selalu sehat dan semangat. Ya. Amin. Tangerang zona merah. Oh, Tangerang zona merah. Lebak zona hidung. Hijau. Zona abu-abu. Bukan Ido, harusnya Bu Aida yang bicara, jangan saya. Oh, nggak apa-apa. Semua punya hak untuk berbicara, Bu, nggak apa-apa. Bagi-bagi info. Halo Ibu Dede, Nyi Dede, apa kabar? Alhamdulillah. Pokoknya Zoom-nya sudah disediain oleh PUB, ini tanpa berhenti, 24 jam boleh. Gitu ya? Alhamdulillah. Jadi PUB sudah mempersiapkan Zoom-nya itu bukan mati lag. Oh gitu. Terus saja. Kalau keluar ini terus saja. Gitu. Boleh nih para pengurus PUB Tangerang Banten. Halo, apa kabar semuanya? Ada Pak Dede. Lebak. Dede Farid ya. Iya, Tangerang tuh. Aja Pak Anang. Ya, siap. Anang lagi menuju siapa? Jangan ngopi dulu. Menuju masjid. Oh ya. Pak Anang Rahmat, halo. Ya, Rahmat Haidir. Kita ketemu di PUB ya, udah lama nggak ketemu. Rahmat Haidir masuk PUB Lebak tuh. Siap. Oke. Oh ya Pak Rahmat ya, aduh Pak Rahmat. Lebak cukup banyak yang hadirnya. Dari Tangerang berapa orang? Nanti kedua ketiganya ramaikan tuh dari beberapa PUB-nya. Banyak yang susah masuk di awal. Sinyalnya muter-muter. Iya, aduh. Beneran lebih dari 50 juta. Tiana. Oke. Mas Ugi mana nih fotonya? Saya udah WA-an tapi belum lihat orangnya ini. Ugi, mana Ugi? Dibuka. Ya Hasan, kita nanti minta soft kopinya ya, apa kopi dari materi saya. Ya, semuanya.
Oke. Boleh. Ibu mau beli atau mau apa? Jumatan. Mau soft kopinya aja ya Bu Lilis. Takut nggak kebeli. Alhamdulillah. Wih, Ki Anang udah meluncur. Wih, Ki Anang udah meluncur. Jumatan, woi. Pakai masker, Ki Anang. Siap, ada, siap. Kalau nggak pakai masker kena denda itu. Beres lebaran ngeliwat, kita mancing. Iya, cocok kita. Cocok. Ya Hasan, santai ya. Alhamdulillah. Mentang-mentang tanah Abang zona merah. Iya. Nanti yang pakai laptop diusahakan pakai backdrop. Bagus tuh. Jadi bisa ganti-ganti backdropnya udah saya kirim tuh, ya kan? Kalau ini PUB-nya lebih ramai gitu ya. Jadi teka ciri buburina eta bok-brok. Tapi kalau pakai handphone nggak bisa. Bisa pakai bendera nanti. Iya Hasan. Siap. Kang Dadi, Jakarta aman? Aman. Tapi ini zona merah. Iya, bandara ramai lagi ya. Pulang kampung.